Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai asal-muasal pelaksanaan demokrasi liberal, atau lebih tepatnya potret Indonesia pada masa penerapan demokrasi liberal. Kita sudah belajar potret demokrasi liberal ternyata memang penuh dinamika ya, karena terjadi jatuh bangun kabinet dan kondisi negara pada masa itu bisa dikatakan tidak stabil. Namun demikian, meskipun potret demokrasi liberal bisa dikatakan tidak stabil, namun ada beberapa prestasi yang juga ditorehkan pada masa demokrasi liberal. Salah satunya adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang konon katanya paling demokratis pada tahun 1955. Bagaimana pelaksanaan pemilu pada tahun 1955? Silakan simak terus sampai selesai. Kesadaran untuk menciptakan demokrasi mendorong masyarakat menuntut diadakan pemilihan umum. Persiapan pemilihan umum dirintis oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada bulan Mei 1954, pemerintah membentuk panitia pemilihan umum. Panitia tersebut merencanakan pelaksanaan pemilihan umum dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, pemilihan umum dilakukan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kemudian, pada tahap yang kedua, pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan pemilihan umum 1955, 39 juta rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya. Mereka datang ke tempat pemungutan suara secara tertib dan tanpa paksaan. Hasil pemilihan umum tahun 1955 memunculkan 4 partai yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah Masyumi, Partai Nasionalis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR dan konstituante. DPR sebanyak 272 kursi dan di konstituante 520 kursi. Jumlah kursi DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 adalah sebagai berikut. Masyumi mendapatkan 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, sedangkan partai lainnya memperebutkan 75 kursi. Adapun jumlah kursi konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 adalah sebagai berikut. Masyumi mendapatkan 119 kursi, PNI mendapatkan 112 kursi, NU mendapatkan 91 kursi, PKI mendapatkan 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan 118 kursi. Meskipun pemilihan umum tahun 1955 terlaksana secara demokratis, DPR hasil pemilihan umum maupun konstituante tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kecenderungan partai-partai untuk lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada aspirasi rakyat masih tetap muncul. Lalu bagaimana perkembangan pasca pemilu tahun 1955? Pasca pemilu tahun 1955, banyak ketegangan terjadi akibat terjadi beberapa mutasi di kementerian-kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perekonomian. Selanjutnya banyak desakan agar kabinet mengembalikan mandat karena dianggap tugas dari kabinet Burhanuddin Harahap itu sudah selesai. Dan akhirnya kabinet Burhanuddin Harahap jatuh, digantikan kabinet Ali II. Kemudian ada sentimen anti-Cina ya. Karena hal ini disebabkan banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang jatuh ke tangan Cina. Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak orang Belanda yang menjual sahamnya justru ke orang-orang Cina, karena memang orang Cina pada waktu itu memiliki modal yang sangat besar. Hal ini memicu terjadinya peristiwa
atau kejadian anarkis yang berbau rasis ya. Kemudian pada masa demokrasi liberal yang seharusnya DPR yang dibentuk pada tahun 1955 itu memiliki tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950, gagal ya melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan karena debat yang berlarut-larut, terutama soal dasar negara. Jadi memang persoalan dasar negara ini sejak awal berdirinya negara Indonesia ya, sejak perumusan negara ini pada masa Jepang sampai dengan pasca kemerdekaan memang menjadi suatu hal yang sangat alot ya, yang sangat fundamental. Masing-masing memiliki pandangannya sendiri-sendiri mengenai dasar negara, sehingga sampai dengan tahun 1958 Undang-Undang Dasar ini belum jadi ya. Nah, bagi kalangan militer, kondisi ini justru sangat membahayakan bagi negara. Sebagaimana potret demokrasi liberal ya, dalam bidang politik terjadi instabilitas politik, kemudian dalam bidang ekonomi juga tidak berjalan dengan baik karena ganti-gantinya program, ganti-ganti kabinet, ditambah memang pemberontakan di berbagai daerah juga mencuat ya, muncul di mana-mana, sehingga ini dianggap berbahaya bagi persatuan dan kesatuan negara, sehingga militer kemudian mengambil alih, dan inilah menjadi cikal bakal munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi militer pada masa itu, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1959, mengeluarkan maklumat ya, yang mengultimatum agar semua kegiatan politik mulai tanggal tersebut dilarang. Dan ini juga kemudian kan yang menguatkan mendukung Soekarno untuk mengeluarkan dekret tersebut. Jadi demikianlah pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 pada masa demokrasi liberal. Banyak dinamika yang terjadi pada masa ini, namun juga kita bisa melihat bangsa Indonesia pada masa ini belum bisa mengoptimalkan kebebasan demokrasi yang sudah disepakati bersama-sama. Justru kita akan melihat partai politik pada masa itu membela kepentingannya masing-masing. Dan dibuktikan dari berbagai macam kegagalan-kegagalan program kerja, baik politik, ekonomi, bahkan yang paling fundamental yaitu penyusunan dasar negara pun tidak selesai-selesai. Di sisi lain, kesejahteraan, pemerataan pembangunan masih bermasalah di berbagai daerah, yang juga memicu terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Untuk selanjutnya, nanti setelah forum ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai potret perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Bagaimana sih potret perekonomian pada masa demokrasi liberal dengan kondisi politik yang tidak stabil ini? Apakah ada hal-hal yang penting bagi perekonomian bangsa, atau justru banyaknya kegagalan-kegagalan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melakukan tugas mesejahterakan masyarakat melalui program-program perekonomian? Baik, untuk materi ini kami anggap selesai. Silahkan bisa dibaca lagi bukunya, dipahami. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.